Halo teman-teman, aku Agih. Jadi di video kali ini kita akan buat template pembuatan nota secara otomatis ya teman-teman. Nah, di sini ya seperti yang teman-teman lihat, kalau misalnya kita buat nih ya, kita klik. Nah, dia akan kayak gini teman-teman. Sekali lagi ya, kita buat misalnya ini kita banyaknya 4, kita buat seperti ini. Dia akan otomatis kayak gini teman-teman. Kalau misalnya nggak kita cetak, kita buat di sini nih ya data baru. Nah, dia akan hilang juga teman-teman. Dan kalau misalnya kita cetak, dia langsung ke sini teman-teman, langsung ke print gitu ya. Nah, ini kita buat sekali lagi ya. Contohnya di sini smartphone, misal di sini buat 3, kemudian kita simpan. Dan untuk terbilangnya itu juga akan otomatis kayak gini teman-teman ya. Nah, jadi di video ini kita ada 4 tahapan teman-teman, yang dimana di sini bisa dilihat ya. Ini kita coba merger seperti ini teman-teman. Nah, jadi di video ini itu yang akan kita bahas adalah membuat format nota, kemudian penerapan fungsi rumus VLOOKUP dan formula lain, dan ketiga itu penerapan tombol spin button dengan menggunakan makro seperti ini teman. Ini yang ada data baru, cetak nota dan simpan, dan terakhir adalah install add-ins terbilang yang ada di sini teman-teman. Gitu ya. Oke teman-teman, kita akan masuk di fase pertama, tahap pertama yang dimana kita akan membuat format nota terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini ini adalah lembar kerja. Teman-teman pertama buat dulu namanya. Di sini kita buat nota seperti ini teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya kita sesuaikan dulu format lebar kolom dan barisnya teman-teman. Jadi untuk ini teman-teman bisa ikutin ya seperti ini, dan kolom H-nya kita rapetin. Setelah itu teman-teman kita kolom 30. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita rapetin sedikit lagi. Kemudian jika udah teman-teman, jika udah seperti ini ya, jangan lupa untuk kolom 2 baris 23 ini di merger aja teman-teman seperti ini, dan lebarnya bisa kita sesuaikan gitu ya teman-teman. Setelah itu jika udah disesuaikan untuk lebar kolom dan barisnya, teman-teman bisa yang namanya buat border gitu ya teman-teman. By the way, untuk kolom 2 nya juga disesuaikan ya. Nah, jika udah seperti ini teman-teman buat dulu bordernya, teman-teman blok seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa kontrol 1 atau klik kanan, pilih format cell. Nah, untuk bordernya teman-teman bisa sesuaikan stylenya yang mau gimana. Aku coba pilih yang ini ya teman-teman, dan ini aku pilih yang ini teman-teman, itu ya. Kalau udah klik aja oke. Seperti ini teman-teman. Ini kita sesuaikan lagi ya. Nah, kemudian jika udah ya untuk style bordernya teman-teman, di sini teman-teman buat aja contohnya ya AG AD Pangestu teman-teman. Kemudian bawahnya Jalan Medan Amplas, Kota Medan. Kita buat ya. Kemudian untuk di sininya buat seperti ini teman-teman, dan ini kepada yang terhormat. Nah, ini teman-teman sesuaikan ya. Seperti ini. Kemudian ini juga teman-teman sesuaikan. Ini dirapetin buat nomor ya teman-teman, yang disesuaikan yang ini ya. Kemudian ini yang medannya teman-teman bisa gunakan rumus teks kombinasi dengan today. Kemudian kombinasikan dengan today teman-teman. Kita pakai formatnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Harinya, kemudian bulan, dan Y adalah tahun. Nah, kalau udah teman-teman tinggal tekan aja enter. Jadi akan keluar tampilannya seperti ini teman-teman.
Setelah itu di sini teman-teman ya, di baris 7 buat headernya terlebih dahulu atau judulnya, misal nama barang, kemudian banyaknya, harga satuan, dan terakhir adalah jumlah. Nah, seperti ini teman-teman. Ini juga teman-teman bisa sesuaikan. Nah, gitu ya. Kemudian untuk di sini ya teman-teman buat aja nota kayak gini. Untuk ini ya teman-teman bisa blok pakai keyboard ya, tekan shift dan tambah panah ke samping baru ke bawah seperti ini sampai di baris 22 seperti ini teman-teman. Maksudnya 23 ya. Teman-teman pilih border. Nah, bordernya itu pilih format cell terlebih dahulu. Yang ini pilih yang agak tebal ya teman-teman, yang ini ya. Kemudian pilih ini. Setelah itu teman-teman pilih ini juga ya sekalian ya. Kalau udah klik OK. Nah, jika udah seperti ini tampilannya, itu ya teman-teman. Teman-teman geser dulu ke bawah. Dan untuk di bawah ini terserah ya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Misal aku buat ya barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, ini aku merger teman-teman seperti ini ke kiri. Nah, kemudian di sini bisa teman-teman hormat kami, dan ini tanda petik seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, ini udah ini ya. Kemudian teman-teman bisa yang namanya buat di kolom sebelah sini, yaitu di baris 3 di kolom J. Ini bisa teman-teman deketin kayak gini juga ya. Di sini buat input data, kemudian ini adalah nama barang, baru buat banyaknya seperti ini ya, harga satuan, setelah itu jumlah. Nah, ini teman-teman bisa bold kayak gini ya teman-teman, dan ini bisa teman-teman ini juga. Dan yang untuk format di sininya ya, ini bisa teman-teman bold juga seperti ini. Nah, ini juga bisa di bold teman-teman, yang ini juga bisa seperti ini ya. Nah, jika udah kayak gini teman-teman, untuk yang di sininya teman-teman buat terlebih dahulu bordernya ini kita pakai yang ini, tapi ini kurang tebal. Kita blok dulu, klik kanan, format cell, dan pilih yang stylenya yang ini teman-teman. Baru kalau udah klik OK. Nah, dia akan keluar seperti ini ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu di baris 10 di sininya teman-teman bisa buat total data ya. Nah, di sini juga ini teman-teman copy aja. Teman copy, bawa, pastikan di sini. Nah, ini adalah format nota ya teman-teman ya. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke tahap kedua, yang dimana penerapan fungsi rumus VLOOKUP dan lainnya. Tonton di video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap yang kedua untuk pembuatan template nota ya teman-teman. Di sini untuk tahap kedua kita akan menerapkan fungsi rumus VLOOKUP dan formula lainnya teman-teman. Sebelum itu, sini teman-teman bisa buat yang namanya daftar barang. Kemudian kalau misalnya teman-teman ada datanya, teman-teman tinggal copy aja ya. Di sini ya teman-teman, tinggal teman-teman kopikan aja. Kalau misalnya ada datanya seperti ini ya teman-teman sesuaikan. Dan ini teman-teman bisa buat warnanya sesuai selera teman-teman. Ini aku bold kiri kan seperti ini teman-teman. Nah gitu ya teman-teman, ini kita buat juga
Nah, seperti ini. Kalau misalnya ada lagi ke bawah juga boleh teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP dan formula lainnya teman-teman. Jadi di nama barang ini kita akan menggunakan drop down list teman-teman. Teman-teman pilih aja menu data, kemudian di sini teman-teman pilih data validation. Untuk allow-nya teman-teman pilih yang namanya list, kemudian sort-nya teman-teman blok aja datanya seperti ini. Kalau misalnya ada banyak tambahan lagi, teman-teman bisa drag sampai ke bawah kayak gini juga bisa, gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya di sini teman-teman isi, dia akan otomatis terisi gitu teman-teman. Nah seperti ini. Nah jika udah datanya seperti ini teman-teman, ini contoh aja ya, berarti udah bisa ya. Untuk banyaknya nanti kita isi manual karena penjualan kan beda-beda ya teman-teman. Jadi untuk harga satuannya teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP seperti ini. Lookup value-nya yang di sel keempat, titik koma, dan tabel array-nya teman-teman bisa blok kayak gini juga bisa, atau blok kayak gini juga bisa teman-teman. Nah kalau misalnya blok yang kolom yang gini, jadi kalau misalnya di sini ada datanya, dia akan otomatis ada gitu teman-teman di sini. Jadi teman-teman bisa langsung buat kayak gini juga bisa teman-teman ya. Titik koma, kemudian ketik 2 karena untuk harga satuannya itu ada di kolom 2 dari kolom yang kita blok ini teman-teman. Baru ketik 0 tutup kurung dan tekan enter. Ini udah dapat ya. Dan ini formatnya teman-teman bisa buat ya di sini ke accounting ya teman-teman. Kemudian yang ini jumlahnya teman-teman bisa kalikan terlebih dahulu seperti ini, dikali dengan yang banyaknya nanti teman-teman. Nah kayak gini ya. Jadi kalau misalnya ingin kita isi kayak gini, dia akan terisi gitu teman-teman. Ini contoh aja. Nah di sini kalau misalnya ini datanya misalnya nggak ada ya, misalnya kita buat data yang dia NNA teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa yang namanya gunakan rumus if error teman-teman seperti ini. Kemudian untuk pengganti errornya kita ketik aja 0 seperti ini teman-teman. Dan ini juga kita ketikkan if error kayak gini teman-teman. Ini kita kurung gantikan 0 seperti ini teman-teman. Gitu ya. Nah, ini misal 4 teman-teman. Nah, jadi udah otomatis ya teman-teman. Nah untuk datanya, total datanya teman-teman bisa menggunakan rumus count seperti ini. Teman-teman blok aja datanya yang di sini, lalu tutup kurung kan bentar. Nah untuk ini teman-teman bisa blok gini ya, 1 dan ini tambah 1 seperti ini ya teman-teman, baru tinggal drag aja ke bawah kayak gini. Nah jika udah ya, jadi untuk rumusnya ini udah selesai teman-teman dengan fungsi yang lainnya. Kemudian kita bisa yang namanya buat tombol spin button. Jadi di sini teman-teman pilih menu developer. Kalau misalnya belum ada menu developer seperti ini ya, teman-teman bisa tambahin terlebih dahulu di menu file, kemudian pilih option kayak gini. Di sini teman-teman pilih yang namanya ini teman-teman ya, namanya custom quick toolbar atau custom ribbon kayak gini teman-teman. Custom ribbon, kemudian di sini teman-teman pilih yang namanya ini ya, apa namanya, agak ngelag ya laptopnya teman-teman, sorry ya. Nah di sini teman-teman bisa pilih yang namanya menu tab developer kayak gini. Nah klik aja kemudian add, karena aku udah ada jadi nggak perlu aku add lagi. Kalau misalnya udah ada di sini teman-teman tinggal checklist, habis itu klik OK ya, itu teman-teman ya. Kemudian kalau udah ada gini teman-teman pilih menu ini ya, insert ya teman-teman ya. Kemudian active X control, pilih yang ini teman-teman, command button. Nah di sini teman-teman bisa sesuaikan ukurannya, misal kayak gini ya. Kemudian ini kita copy karena nanti akan 3 kita buat ya. Kemudian satu lagi di sini, ini kita sesuaikan ukurannya seperti ini teman-teman.
kayak gini ya. Dan di sini ini teman-teman klik kanan, pilih properti. Untuk namanya kita buat aja CMD, simpan nota ya, atau terserah yang nama-nama ini, karena untuk command buttonnya aja. Jadi aku buat kayak gini biar enak nanti waktu VB aja teman-teman. Untuk captionnya teman-teman di sini buat simpan ya. Nah, ini udah. Kemudian yang ini teman-teman sama kayak ini tadi, klik kanan, pilih properti. Kemudian di sini teman-teman untuk captionnya ini buat data baru ya teman-teman. Data baru, dan untuk name-nya di sini buat CMD data baru nota, biar enak aja teman-teman. Nah, yang ini juga klik kanan, pilih properti. Yang ini captionnya pilih yang namanya cetak nota, dan yang atasnya pilih CMD cetak nota, kayak gini ya teman-teman. Nah, sama tadi teman-teman, aku lupa ya di awal tadi untuk format natanya. Di sini teman-teman ketik terbilang ya, terbilang rupiah. Jadi nanti di sini ada terbilang teman-teman. Ini kita buat kayak gini, rata tengah, rata kiri. Nah, untuk di sini nanti kita akan gunakan rumus terbilang. Jadi ada tahap selanjutnya. Ini udah teman-teman untuk buat penerapan rumus VLOOKUP dan formula lainnya. Selanjutnya kita buat spin button, tadi udah ya spin button ini. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan yang namanya ini teman-teman, makro ya. Oke, tonton video aku selanjutnya teman-teman ya. Halo teman-teman, ini adalah video ketiga dan keempat yang nantinya aku akan jelasin cara menggunakan spin button ini ya teman-teman, dengan penggunaan makro teman-teman. Dan nantinya kita akan buat juga install yang namanya add-in terbilang teman-teman. Oke, mungkin langsung aja teman-teman. Sebelumnya kan udah kita buat formatnya, kemudian rumus VLOOKUP ya, dan formula lainnya. Dan ini yang ketiga, ini kita akan aktifin makro teman-teman, atau mengaktifkan spin button yang dengan menggunakan makro, itu maksudnya. Nah, ini kan udah kita buat ya teman-teman. Di sini kita tinggal klik aja 2 kali seperti ini. Sebelumnya ini nggak bisa diklik kalau kita nggak aktifin. Nah, ini kita klik dulu di menu developer, kemudian di send mode ini kita aktifin teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini udah aktif, ini kita bisa klik 2 kali seperti ini teman-teman. Nah, nanti akan muncul yang namanya VBA seperti ini. Nah, untuk CMD simpan notanya teman-teman nanti bisa DM atau aku lampirin di link deskripsi. Nah, untuk formatnya ini, formulanya udah ada teman-teman. Jadi aku tinggal copy aja seperti ini teman-teman, dan di sini ya tinggal aku pastikan aja. Nah, ini adalah formula yang nantinya aku gunakan di VBA untuk tombol simpan itu teman-teman. Nah, kalau udah teman-teman tinggal close aja seperti ini. Nah, ini kita nonaktifkan modenya, karena kalau misal kita klik ya itu nggak bakal bisa. Jadi ini kita nonaktifkan terlebih dahulu untuk ngetes ya apakah udah berjalan atau belum. Nah, di sini kita coba misalnya itu kayak laptop ya, dan ini banyaknya itu 3. Nah, kalau udah kita buat simpan. Nah, maka dia akan seperti ini teman-teman ya. Udah jalan berarti ya teman-teman ya. Ini kita coba sekali lagi, yaitu misalnya smartphone, dan ini banyaknya misal 7. Nah, kalau udah kita klik simpan. Nah, dia akan menyesuaikan kayak gini teman-teman gitu ya. Selanjutnya yang spin button yang data baru kita aktifin juga untuk tombolnya dengan menggunakan makro ya. Jadi di sini kita aktifkan lagi desain modenya seperti ini, dan ini kita klik 2 kali untuk datanya. Nah, di sini karena aku udah ada ya teman-teman. Nah, aku tinggal copy aja seperti ini. Setelah itu kita masuk ke sini, ini kita pastikan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah,
Ini tinggal close aja. Kemudian ini kita nonaktifkan lagi desain modenya. Nah, ini kita coba tes ya teman-teman ya. Kita coba klik aja. Nah, maka akan keluar konfirmasi seperti ini teman-teman. Kalau misalnya kita kita mau buat data baru lagi, jika udah selesai tinggal klik aja ya. Nah, kayak gini maka datanya akan hilang. Jadi balik lagi ke semula teman-teman. Gitu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu selanjutnya terkait dengan cetak spin button yang cetak nota ya. Jadi kalau misal kita klik ini dia langsung aktif. Ini kita aktifin dulu dengan menggunakan makro ya teman-teman ya. Nah, di sini kita aktifin dulu desain modenya seperti ini. Ini kita klik 2 kali dan sama kayak tadi ya teman-teman, karena aku udah ada. Jadi ini aku tinggal copy aja seperti ini. Seperti ini ya. Tinggal aku paste kayak gini teman-teman. Nah, kalau udah tinggal close aja. Nah, di sini kita nonaktifkan lagi dan ini kita coba ya teman-teman. Ini kita buat dulu ya yang ini biar ada ya, misalnya ini. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu ini kan udah ada ya. Kita coba untuk yang namanya cetak. Nah, maka akan mengarahkan ke sini teman-teman. Gitu ya. Ini kita close. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi udah bisa ya, maksudnya udah jalan untuk tombol spin buttonnya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada nama barang yang lainnya di sini, teman-teman tinggal ketik aja dan di sini ya. Ini adalah cara ketiga dan selanjutnya kita akan mengaktifkan yang namanya terbilang. Nah, BTW untuk yang rumus terbilang, jika teman-teman belum ada, teman-teman bisa install atau download di sini teman-teman. Ini ya, nanti aku lampirin linknya di deskripsi. Jadi nanti teman-teman nggak perlu merumuskan lagi formulanya. Jadi di sini udah ada, teman-teman tinggal download dan nanti teman-teman install. Nah, cara installnya ini akan aku tunjukin teman-teman. Nah, di sini kan kalau kita mau pakai rumus terbilang, ini misal ya, ini kita coba sama dengan seperti ini teman-teman. Kita buat formulanya. Jadi kita buat dan kemudian sini terbilang ya. Nah, kemudian kita klik di sini. Ini ketepatan belum ada ya rumusnya, nanti kita buat rumus sum ya, totalnya ya. Kemudian kita buat lagi dan seperti ini. Habis itu kita tambahin rupiah seperti ini teman-teman. Kan bentar ya, ini ada yang salah. Sorry, ternyata ini yang nggak usah pakai tutup kurung lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita pakai rumus sum terlebih dahulu yang di sini. Nah, ini kita jumlahin seperti ini teman-teman, tutup kurung. Jadi ini kita buat formatnya accounting rata tengah kayak gini nih ya. Nah, yang di sini ini RP-nya kita hilangin, kasih spasi ya. Seperti ini. Nah, jadi di sini ini ya untuk ininya kita lihat nih formatnya ya, formatnya teks jadi nggak kebaca. Ini kita buat ke yang namanya accounting. Jadi teman-teman ya. Nah, jadi ini udah selesai ya teman-teman ya. Nah, untuk terbilangnya teman-teman bisa install tadi udah misalnya udah di download, teman-teman pilih yang file, kemudian pilih option, kemudian setelah itu teman-teman pilih add-ins yang ini teman-teman. Nah, di manage-nya teman-teman pilih yang namanya Excel add-ins ya. Kemudian go, setelah itu teman-teman pilih browser. Nah, kalau misalnya udah di download tadi ya, jangan lupa masukkan ke dokumen terlebih dahulu teman-teman, buat folder kayak gini ya. Nah, baru klik, kemudian klik OK. Nah, gitu ya. Karena aku udah ada, jadi nggak mau aku duplikatin teman-teman ya. Seperti ini. Kalau misalnya udah masuk sini, jangan lupa checklist, baru klik OK. Jadi jika udah diinstal, dia akan buat seperti ini teman-teman. Iya. Udah ya teman-teman ya. Ini adalah caranya ya. Jadi cara mudah untuk nampilin rumus terbilang. Itu teman-teman.
Jika sudah teman-teman, untuk template-nya juga sudah dibuat seperti ini, jangan lupa yang namanya di-save ya teman-teman. Jadi teman-teman pergi ke menu tab file kayak gini dan pilih save ya teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa sesuaikan lokasinya di mana aku buat di dokumen aku ya teman-teman di sini. Seperti ini. Dan untuk tipenya itu teman-teman jangan yang ini ya, workbook ini teman-teman. Karena kita menggunakan makro, teman-teman pilih yang Excel makro enable workbook ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kayak gini ya. Dan ini teman-teman bisa namain misalnya nota aplikasi nota di Pangestu ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman tinggal save aja kayak gini ya. Nah, maka kan tersimpan dan sini nama filenya juga kan tersimpan ya teman-teman. Oke ya. Oke teman-teman, thank you ya. Mungkin dari aku videonya sampai sini aja teman-teman, thank you ya. Dan share ke teman kalian, mana tahu ini adalah video yang mereka cari. Aku aja terima kasih teman-teman. Untuk link formatnya teman-teman bisa DM dan nanti aku lampirin di link deskripsi ya teman-teman. Oke, terima kasih.